Halo, selamat malam teman-teman. Ini pertama kalinya konten kita tentang cryptocurrency atau Bitcoin. Ditemani dengan Mas Huda, seorang investor kripto. Halo Mas, Halo, kabar baik? selamat malam. Kabar baik. Eh, Ini kan konten pertama kali, jadi kita bahas yang ringan-ringan dulu mengenai Bitcoin, iya, cryptocurrency, dan sejenisnya. Tapi yang ringan-ringan aja. siap. Sekarang kan banyak orang awam yang kurang edukasi tentang apa itu Bitcoin, apa itu kripto. Menurut Mas Sutra sendiri bagaimana? Bitcoin itu ya, saya kurang mungkin Masnya bisa menjelaskan yang lebih detail lagi tentang awal mulanya itu muncul Bitcoin itu kira-kira tahun berapa, terus pencetusnya itu siapa, mungkin bisa dijelaskan yang lebih detail. Oh ya, kalau begitu kita belajar sama-sama saja Mas. Oh, siap. Ini kan tadi saya sudah mempersiapkan tentang apa itu Bitcoin dari searching Google di Wikipedia. Kalau menurut Wikipedia, Bitcoin ini adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Iya, Dan iya. Satoshi Nakamoto ini anonimus. Jadi ini bukan orang realnya. Dia dia cuma menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dan sampai sekarang pun Itu gimana? itu Satoshi Nakamoto itu bisa jadi satu orang, bisa juga kelompok gitu ya. Ya kemungkinan. Soalnya banyak spekulasi yang mempunyai teori demikian. Tapi eh, perkiraan Masnya itu kira-kira Satoshi Nakamoto itu ya, ada beberapa orang gitu ya yang itu merintis Bitcoin itu. Kalau Ya, menurut Anda, kalau menurut saya pribadi ini bisa juga ya tetap kalaupun bukan institusi, kalaupun ini perorangan, yang jelas dia mempunyai tim. Itu kan logikanya begitu Mas ya kan? iya ya. Soalnya kalau Kayaknya nggak mungkin lah kalau sendiri gitu ya. iya, Maksudnya itu berdiri dia nganu sendiri gitu loh, ya kayaknya nggak merintis mungkin. sendiri. Dan sampai sekarang pun ini masih jadi pertanyaan Kemungkinan tuh aku dengan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan konvensional. ya dengan konsep konvensional. Terus yang terakhir ini pernah ada ini spekulasi tentang bahwa kan ada yang mengklaim bahwa BTC itu yang nyiptain pendiri BSB. Maksudnya tahu kan BSB kan? Kita bahas nanti saja. Banyak orang yang klaim gitu. Menurut Masnya gimana? Berarti itu kayak sebuah ancaman bagi bank konvensional gitu ya, dengan hadirnya Tentu BTC itu. Ya. Mau nggak mau itu bank-bank konvensional harus mengikuti yang dipakai. Sistemnya itu kan apa namanya sistemnya itu? Desentralisasi. Tidak terpusat. Iya ya. Iya sepertinya begitu. Berarti tidak dikendalikan. Ya tidak ada yang mengendalikan. Kita lanjutkan Mas. Dengan permintaan pasar itu. Ya yang pernah ya lanjut berikutnya ya yang pernah kita singgung tadi ya. Tentang Bitcoin ini menggunakan jaringan peer-to-peer atau dari blok ke blok. Ini masih panjang, jadi kita bahas dasarnya dulu tanpa penyimpangan terpusat. Ya, operator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi, tidak seperti mata uang pada umumnya. Nah, tadi kan pernah sudah menyebutkan bahwa Bitcoin ini kan sistemnya desentralisasi.
mau nggak mau yang jelas pihak-pihak perbankan ini sangat tidak setuju dengan sistem seperti ini. Nah, menurut panel Mas itu bagaimana? Ya, sebentar, tolong dijelaskan yang itu. Bedanya sentralisasi sama desentralisasi gitu. Biar semua tahu apa itu sentralisasi, apa itu desentralisasi. Apakah itu sebuah sistem itu? Kita langsung coba buka dengan data. Iya, iya. Di sini disebutkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom pengertian. Jadi intinya di sini desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Otonom daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan terdampak positif pada pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa desentralisasi itu tidak mengikuti aturan pemerintah pusat di sekitarnya, seperti daerah-daerah di kita, seperti kewenangan-kewenangan itu kan biasanya diambil oleh sepihak, tidak menunggu keputusan pemerintah pusat. Mungkin singkatnya begitu. Terus sampai sejauh ini yang mengadopsi Bitcoin itu ada berapa negara kira-kira menurut Masnya itu? Kalau menurut pengamatan kami, Bitcoin ini sudah diadopsi berbagai negara, bahkan sudah mendunia. Eropa, Amerika, Asia pun sekarang sedang dalam masa pertumbuhan tentang dunia digital dan cryptocurrency. Nah, menurut Masnya perkembangannya di Indonesia itu seperti apa sampai sejauh ini Bitcoin ini di Indonesia ini? Maksudnya itu, Gimana? maksudnya perkembangannya itu cepat atau lambat atau gimana? Seperti yang kita lihat dari tahun ke tahun lah, dihitung dari ya. Mungkin ada datanya atau gimana, Masnya? Kalau untuk tahun-tahun ini, seperti kebijakan pemerintah tentang kripto, ini sudah mulai terbuka. Beda lagi sama dulu ketika tahun 2017-an atau 16 itu legalisasi kripto. Berarti sudah. Iya, sekarang sudah terbuka pemerintah tentang cryptocurrency, blockchain, Bitcoin itu sudah mulai membuka mata. Nah, terus menurut Masnya itu Bitcoin dikatakan legal dan ilegal dalam suatu negara itu dilihat dari apanya? Maksudnya itu apa didaftarkan dulu ke institusi keuangan gitu atau gimana? Kalau kita ambil contoh di negara kita sendiri aja, Mas. Iya. Kalau di negara kita kan seperti Bitcoin, kalau untuk bertransaksi jual beli ini masih dilarang. Saya tahu kalau ke depannya, tapi untuk saat ini masih dilarang. Jual ya, itu yang buat alat jual beli ya? Iya, jual beli seperti kita beli rokok. Berarti pakai Bitcoin itu nggak boleh. Pengganti mata uang lah. Ya. Mata uang rupiah lah, itu belum boleh ya? Ya, nggak boleh. Tapi kalau investasi boleh. Investasi boleh, dan sekarang seperti bursa-bursa atau market kripto di Indonesia rata-rata itu sudah mendapatkan diberi izin ya oleh pemerintah. Yang mengurusi keuangan, gitu ya. Aset ya. Kalau dulu ketika tahun 2017 itu sangat ketat sekali aturan. Kalau boleh tahu Masnya itu terjun ke dunia kripto mulai tahun berapa? Kalau tahunnya itu sekitar tahun 2017. Masnya terjun ke kripto ya? Main airdropan itu atau invest juga atau gimana?
Pertama main airdrop, jadi gratisan, nggak pakai modal. Lama kelamaan udah seperti ini adalah aset yang menjadikan terus Oh, ya berarti sedikit nyicil buat investasi. hmm, itu pas harga Bitcoin naik-naiknya itu ya, Iya yang awal lagi 2000, booming-boomingnya itu. itu pas 2017, Kalau nggak salah Desember apa ya itu iya naik-naiknya Desember yang sampai awal drastis Januari. itu. Itu kalau boleh tahu mungkin masnya punya datanya itu tahun 2017 ya. Iya dari 2017. 2017 itu kenaikannya bisa berapa persen ya? Kalau kita Kenaikan lihat, yang drastisnya. kalau kita lihat dari saja Ya. pengalaman saya masuknya itu udah tinggi. Saya waktu itu juga rugi pas pertama masuk. Oh, berarti masnya masuknya pas di pucuk ya. Kalau istilahnya trader itu nyangkut, Ya, sangkuter. nyangkuternya, benar sangkuter. Kalau kita lihat data di sini tahun 2017 waktu itu, jadi awal kenaikan ini dimulai bulan November. Hmm. Ini kan per bulan. Sebenarnya awalnya antara bulan April 2017 sudah kelihatan bahwa Bitcoin akan terbang tinggi atau bullish. Berarti itu naik turunnya Bitcoin itu dipengaruhi oleh pasar Bitcoin itu sendiri ya. Ya benar. Maksudnya daya tariknya orang-orang untuk membeli dan menjual itu ya berarti pengaruh harganya itu dari situ ya. Iya, supply and demand. Dan menurut masnya itu tahun 2017 itu yang pas kenaikannya sangat drastis itu kira-kira dipengaruhi oleh permintaan pasar atau ada berita-berita yang bagus mengenai Bitcoin itu menurut masnya. Pada waktu itu juga sama seperti tahun sekarang. Itu pertama banyak institusi mulai tertarik dengan kripto dan dia mendukung sepenuhnya pada Bitcoin atau kripto. Kedua, dari influencer. Jadi ketika institusi sudah mulai masuk dari influencer seperti artis atau public figure mulai ditarik sama Bitcoin. Di Indonesia itu sudah ada apa belum apa ya ATM Bitcoin itu belum ada ya? Kalau di daerah Bali aja mas. Iya, sempat dengar berita kayaknya Bali ya, di Bali ada ya. Kalau Soalnya daerah, mungkin di Bali itu banyak turis-turis itu dari mancanegara yang datang wisatawan-wisatawan gitu mungkin ya, iya, buat iya daerah Bali. nyiapin itu. Yes. Terus kira-kira menurut masnya itu ke depannya itu masih tetap eksis enggak ya dunia perkriptoannya? Kalau dunia perkriptoan tetap eksis, apalagi teknologi kripto ini semakin lama semakin berkembang. Hmm. Ya, terus Banyak. berarti kemungkinan bisa melebihi ATH yang kemarin-kemarin, harga ATH yang kemarin-kemarin. Kalau saya berspekulasi, itu bisa. Kalau kita cocokkan dengan teknologinya, mas, ini bukan hanya sekedar aset. Entah Bitcoin ataupun kripto, ini mungkin harga ini tetap naik. Ya meskipun nanti mungkin ada beberapa saat penurunan kecil, tapi tentang harga ini mungkin kedepannya tetap berkembang. Berarti kalau platform apa perdagangan kripto itu kayak Indodex kripto itu kalau sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan, misalkan BPT lah. Ya. Kalau ada apa-apa tentang aset kita, aset digital kita, kalau ada apa-apa berarti bisa mengadu langsung ya ke itu otoritas jasa keuangan atau Iya yang jelas bisa lah, yang jelas bisa. Soalnya itu tujuannya diberi izin dari Bapeten itu tujuannya kan beli tahun digital biar aman lah. Iya, biar apa? Ya mungkin tujuannya seperti itu. Tapi saya rasa ini sudah cukup untuk awal konten kita. Ya, kayaknya bisa dilanjut next time. Next time kita bisa lanjut lagi. Ya. Jadi gitu mas, selamat malam. Oke. Selamat beristirahat. Sampai jumpa mas. Ya, sampai jumpa.
saya tutup dulu teman-teman. Kita baru saja edukasi tentang apa itu Bitcoin dan sejarah-sejarahnya. Kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, bisa komentar di bawah. Oke, sampai jumpa.